Kedaton Kagungan Lampung. Silaturahmi dan tasyakuran tahun baru Hijriah ke-22. Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah tahun 1004. Muhammad Mukhtarullah Mustafa Mu'ti bersama Ibu Nyai Al-Hajjah Soffatul Ummah Athalallahu baqa'ahuma fi sihhatin wa afiyah dukhran lana wal ummah. Ketua Yayasan Siddiqiyah Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Joko dan seluruh pimpinan organisasi yang ada di bawah Tarekat Siddiqiyah, terutama Jam'iyah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, a'azzakumullah bi'izzih wa hafizukumullah bi'ayatih wa yakhudullah bi'aidikum fi shalah wal amanah was-sa'adah. Yang terhormat Bapak Brigjen Langgeng, Bapak Laksamana Urip, pejabat Wali Kota Serang, dan para undangan yang hadir, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa silatul arham dengan Mbah Kiai Muhammad Mukhtar dan Bapak Ibu warga besar Tarekat Siddiqiyah. Mudah-mudahan silatul arham saya ini ala barakatillah untuk kita semuanya, terutama saya. Saya pun datang kemari tabarrukan wa tafaulan, mencari barokah dari Tarekat Siddiqiyah, mencari kebaikan dari Tarekat Siddiqiyah. Mudah-mudahan saya pribadi dan seluruh keluarga saya selalu mendapatkan hidayah dan kekuatan lahir batin dalam rangka meniti kehidupan di dunia ini. Kemudian untuk bangsa Indonesia, terutama umat Islam, mudah-mudahan diberi rahmat, diberi anugerah fadl yang sangat indah dari Allah, sehingga bangsa Indonesia bangsa yang damai, rukun, solid, jauh dari konflik, jauh dari perang saudara. Kalau kita lihat visi misi Siddiqiyah adalah memberikan kesadaran, membangun kesadaran cinta tanah air dan kesadaran beragama. Inilah misi Rasulullah SAW. Ini dakwah Kanjeng Nabi, membangun tanah air. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin membangun tanah air. Karena ketika di Mekah tidak mungkin beliau membangun tanah air, maka beliau hijrah ke Madinah walaupun dengan rasa berat. Karena cintanya dengan kota Mekah, tapi terpaksa ditinggal. Hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib, 480 km utara Mekah, karena semata-mata ingin membangun tanah air, membangun waton tanah air. Nabi Muhammad membangun kota Madinah yang bersatu, yang kompak, yang sama, adil, makmur, di depan mata hukum sama, padahal penduduknya ada muslim, ada non-muslim. Yang muslim ada penduduk asli kota Madinah, ada pendatang. Yang pendatang disebut muhajirin, termasuk Hajarullah barangkali hijrah. Dan yang pribumi disebut ansor. Diberlakukan oleh Rasulullah sama, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, di mata hukum sama, hak dan kewajiban sama, tidak boleh dibeda-bedakan.
antara pendatang dan pribumi. Ini cita-cita Rasulullah membangun kota Madinah. Begitu pula non-Muslim. Ada 3 suku Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Tiga-tiganya hidup dengan tentram, tenang di kota Madinah, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini artinya Nabi Muhammad membangun negara bukan di atas konstitusi agama, bukan berdasarkan suku, bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Negara apa? Civilized. Madani, tamadun. Bukan negara agama. Nabi gak pernah mengatakan negara Islam, ya. Bukan negara Arab. Nabi mengatakan negara Arab, enggak. Negara Madinah, mutamaddin, madaniyah, yang masyarakatnya adil, makmur, sejahtera, beriman, bertakwa, lintas agama, lintas budaya. Mudah-mudahan kesadaran berbangsa bernegara untuk Siddiqiyah ini semakin mantap untuk memperkuat persatuan negara Indonesia. Dan tidak heran kalau perempuan Hajarullah ini menjadi pelopor, karena orang yang pertama kali berkorban syahid demi Islam perempuan, bukan laki-laki, bukan. Namanya Siti Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal karena tidak mau, murtad, gak mau, dibunuh oleh Abu Jahal. Baru besoknya suaminya namanya Yasir, anaknya pun akan dibunuh, namanya Ammar bin Yasir. Tapi Ammar pura-pura murtad. Setelah itu lari pada Rasulullah dengan menangis, saya baru saja murtad ya Rasulullah. Rasulullah tanya, tapi hatimu murtad enggak? Enggak. Maka turun Al-Quran, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Kalau ada orang terpaksa karena melindungi nyawanya pura-pura murtad, tidak apa-apa, Allah memaafkan. Karena melihat ibu dan bapaknya sudah dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi sekali lagi, yang pertama kali mengorbankan nyawa demi Islam perempuan, bukan laki-laki, bukan. Namanya Sumayyah. Rasulullah mengapa mendirikan negara Madinah? Karena Rasulullah ingin mengukir sejarah, membangun peradaban, maka membutuhkan tanah air. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu zakirah. Barang siapa tidak punya tanah, gak mungkin bikin sejarah. Ada yang sejarah akan dibangun di atas tanah. Barang siapa tidak punya sejarah akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah ingin membangun sejarah peradaban Islam. Terbukti sampai sekarang agama Islam tersebar ke seluruh dunia, tidak akan hilang, tercatat dalam sejarah. Mengapa Al-Quran mengabadikan dongeng hikayah Fir'aun, Namrud? Kenapa? Karena Fir'aun punya tanah air. Mengapa kita masih ingat Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran? Karena Pajajaran, Sriwijaya, Majapahit punya tanah air. Sejarah dibangun di atas tanah air. Indonesia kuat, bersatu, stabil, maka kita tenang ibadah, tenang mencari nafkah, bangun kehidupan, tenang bangun madrasah, bangun pesantren, tenang mengadakan zikir bersama, pengajian bersama, tenang di sana kemari aktivitas apa saja dakwah. Coba di Afghanistan, yang tiap saat bom meledak, yang tiap saat ada bom meledak di jalan, di kantor, di masjid, lagi maulid Nabi dibom, apa bisa tenang itu? Melaksanakan ibadah di atas tanah air yang tidak tenang sampai sekarang. Presidennya hafal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, dibunuh presidennya, hafal Quran padahal. Katanya antek Amerika, kafir. Ada perempuan nyanyi,
dibunuh karena perempuannya itu haram. Oh, jadi bunuh. Nyanyi haram, membunuh nggak haram. Di Afghanistan sampai sekarang. Di Suriah perang saudara masih berkecamuk. Ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Alawiyah, ada Ba'ath, ada lain-lain. Di Yaman terus berkecamuk. Di Somalia terus ribut terus. Libya belum stabil. Alhamdulillah di negara kita Indonesia, walaupun bukan negara agama, negara nation state, kebangsaan, berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45, fi amnin wa aman, fi istiqrarin wa tuma'ninah, tenang, tentram, bersatu. Kalau ada gesekan dikit-dikit bisa dilokalisir, segera bersatu kembali. Baru saja kita melewati pilihan umum pilpres, ya agak panas dikit-dikit lah. Tapi setelah selesai sudah kita menyatu kembali. Itu kelebihan bangsa Indonesia. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, turunnya Pak Harto. Kalau di luar negeri barangkali belum selesai sampai hari ini konfliknya. Perpindahan kekuasaan dari Pak Harto ke Orde Reformasi, ada korban, ada bakar-bakar, ada yang mati, ada, tapi hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai kita bersatu kembali. Itulah kita bangsa Indonesia, bangsa yang sadar, berbangsa bernegara, insya Allah ila yaumil qiyamah. Dipropori oleh Jamiah Kausaran Putri Hijriah. Tadi ibu siapa yang mengatakan perempuan madrasah itu syair, Bu. Al-ummu madrasatun idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Ini bahasa Arabnya. Ibu adalah madrasah pertama. Kalau ibu disiapkan dengan baik, akan melahirkan bangsa yang baik. Bukan hanya keluarga, bangsa. Sya'ban thayyibal a'raqi. Banyak sekali dalam sejarah beberapa ibu yang berjasa besar dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Yang terkenal adalah Cut Nyadin. Sudah luar biasa. Bagi sekalian, itu kesadaran bernegara. Mari kita pertahankan ukhuwah wataniyah, persaudaraan. Allah bersabda, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbihum bima kanu ya'malun." Apa artinya? Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah. Tidak boleh mencaci maki orang Kristen. Tidak boleh mencaci maki orang Katolik. Tidak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Konghucu. Tidak boleh. Itu Al-Quran itu. Nabi bersabda, "Man qatala zimmiyan fa ana khasbuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbuhu falam yashum raihatal jannah." Barang siapa membunuh non-muslim, nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap bisa masuk surga. Terus mati-mati seperti itu. Mari kita bangun kerukunan lintas agama, lintas budaya, lintas organisasi, dan lintas budaya, lintas tradisi, lintas etnik. Mari kita jaga kebinekaan. Yang penting bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ideal, yang dicontoh oleh seluruh dunia. Insya Allah. Yang kedua, kesadaran beragama. Apa artinya? Kesadaran beragama adalah membangun iman dari hati kita sendiri. Tidak katanya tidak. Allah ada, Maha Satu, kata saya. Jangan bilang kata kiai atau kata orang tua, kata saya. Tidak sadar namanya. Sehingga kita sudah hadir bersama Allah. Hati kita sudah hadir bersama, bukan hanya di masjid, di pasar, di sawah, di kantor. Selalu hadir bersama Allah. Sadar bahwa Allah itu bersama kita. Jadi kita akan menyimpang, ingat Allah melihat kita. Kita melanggar hukum, ingat Allah bersama kita, melihat kita, memantau kita. Kita akan melanggar, melakukan maksiat, ingat Allah bersama kita. Itu namanya kesadaran beragama. Bukan hanya tidak cukup hanya pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, enggak.
tentu itu. Tidak cukup hanya aksesoris, pakai jubah, pakai gamis, tidak cukup itu. Pesan beragama adalah kita selalu hadir bersama Allah di mana saja. Paham tidak? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl faqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wahai orang beriman, kapan kamu mempunyai hati yang khusyuk, yang hudur, hadir bersama Allah? Kapan? Hati ya hati, bukan hanya lisan, bukan. Hatimu khusyuk, hudur, hadir selalu bersama Allah. Dzikrillah, ingat pada Allah. Wala yakunu kala wa ma nazal haq. Kapan hatimu menjadi tempatnya kebenaran, menjadi tempatnya sidik kejujuran? Sudah Bu, sudah? Hati kita menjadi tempatnya zikir pada Allah dan tempatnya kejujuran. Wa ma nazala bil haq. Nabi Muhammad punya sifat wajib 4, wajib jujur, wajib sidik. Kata orang ada ngomong, yang wajib sidik itu Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi. Yang wajib jujur Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi gak wajib jujur. Kalau Nabi Muhammad bohong satu kali saja dilaknat oleh Allah, maka Nabi tidak pernah bohong. Umatnya pun harus tidak pernah bohong. Dengan adanya hilangnya sidik, korupsi di mana-mana. Hilangnya sidik, penyelewangan, penyimpangan, pelanggaran di mana-mana. Gak usah bicara negara, bicara suami istri. Istri tidak sidik, suami geger. Suami tidak sidik, istri ribut. Ya tidak? Kira-kira banyak mana suami istri yang tidak jujur? Banyak mana suami atau istri yang tidak jujur? Banyak mana Pak suami atau istri yang tidak jujur? Berarti gak ada yang jujur, gak ada yang jujur ini. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bangsa ini bisa martabatnya dimuliakan oleh bangsa lain, martabatnya tinggi kalau akhlaknya baik. Kalau akhlaknya jelek walaupun agamanya benar. Afghanistan dari satu negara Afghanistan 100% Muslim, hanya 7 suku, 97% ahli sunnah. Madhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah. Tapi perang saudara 40 tahun, hancur akhlaknya, martabatnya hancur. Tapi kalau negara bukan negara Islam, tapi jujur semuanya. Contoh, negara Mali, Afrika Barat, ibu kota Tembakau, tidak ada rumah ditutup pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, tidak ada sepeda motor masuk ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Itu di Mali. Begitu di Australia, HP saya ketinggalan, dikembalikan oleh supir taksi, diantar ke hotel. Kira-kira begitu kan di sini kira-kira? Ya. Itu namanya akhlak namanya. Itu namanya kesadaran beragama. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin barang siapa berbuat baik sedikit pun Allah melihat, barang siapa berbuat jahat sedikit pun Allah yang melihat. Itulah kesadaran beragama. Mari kita bangun akhlakul karimah. Buang takabur, buang hasud, buang iri, buang fitnah, suudzon, negatif thinking, hoax, menyebarkan berita bohong. Buang itu semua dari hati kita. Isi dengan sabar, tawadhu, mahabbah, cinta, ridho, syukur kepada Allah. Itulah ciri khas Jamiah Kautsaran Putri Hijriah. Zikir pada Allah ada 4 macam, 4 tingkatan. Ada zikir la ilaha illallah, lisannya ngomong gitu, hatinya kosong, jalan-jalan ke mall hatinya. Itu zikirnya orang fasik. Allah. Ada zikirnya lebih naik, lebih tinggi lagi. La ilaha illallah,
wa qalbuhu yafham ma'na. Mulutnya la ilallah, hatinya mengikuti maknanya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang ketiga, lisannya la ilaha illallah, hati meyakini semua yang ada ini, yang walaupun ganda banyak bermacam-macam ini lahir dari yang Maha Satu, yaitu Allah. Yang keempat, la ilaha illallah, mulutnya ngomong la ilaha illallah, hatinya meyakini la wujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Yang ada hanya Allah. Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Maka kita pun manifestasi sebagai manifestasi dari yang ada tersebut. Mari kita tingkatkan kesadaran agama kita, kesadaran cinta tanah air kita, maka insya Allah kita akan hidup fi sa'adah, bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Tetap berjuang melalui barakot siddiqiyah. Tetap ikut taat pada Mursyidil Am, Mbah Kiai Mukhtar Mustafa Mu'ti. Insya Allah kita semuanya ala barakatillah, ala syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.